kita mau berbuat kebajikan. Kebajikan itu ada berapa macam. Dengan kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita harus lakukan, ucapan dan pikirankan. Kalau kita merhati kesadaran, merhatihan sati, merhatihan semuanya sedang merhatihan. Ya mungkin nanti mau bertambah pengetahuan ciri-ciri atau sifat orang yang gimana cara supaya bisa menghindari dan juga pakai mana caranya supaya orang suka sama kita. Salah satu mungkin ada 3 hal yang kita bisa coba. Bagaimana caranya? Orang kan suka tanya pandai gini, kulang sayanya apa? Jarang ada tanya lebih saya itu apa. Banyak tanya kulang saya apa. Ya, nanti saya kasih tahu kulangnya apa. Lebih itu juga ada, kulang pasti ada juga. Kalau tidak ada lebih, tidak kulang. Kalau tidak kulang, tidak lebih. Pasangan baik atau buruk satu sumber di hati, ya kan? Tinggi rendah, gelap terang, panjang pendek, semua satu tempat di hati. Bagaimana orang bisa suka sama kita? Kekurangan kita apa? Misalnya contoh, kita bisa coba, ya kan? Satu adalah kalau bisa, atau udah biasa lakukan, kalau bisa stop atau menghindari. Dengan utamakan, kalau ketemu orang, 2 orang nih, si A atau sama si B, berarti 2 orang utama. Tetapi usahakan, kalau kita sedang omong sama orang, kalau bisa jangan mulai dengan omong orang yang ketiga. Yang mana orang ketiga? Di depan tidak mau bicarakan, bicara sama orang yang bukan di depan mata. Biasa orang gak suka. Kalau bahasa itunya gosip, orang ketiga duluan. Padahal kita sedang omong berdua. Betul gak? Seperti gini loh, kita sedang ketemu anak orang. Seperti sudah ketemu teman kita ada di rumah. Pas ketemu teman yang bicara tahu gak? Ibunya. Nah kan? Ibu ada atau enggak? Tuh kan? Nah, padahal dia mau ketemu siapa? Temannya adalah anak ibunya. Sudah ketemu belum? Udah ketemu. Di mana? Di depan. Tapi jalannya ibu mana? Nah, apa terjadi? Berarti tidak peduli, tidak perhatian orang utama. Betul kan? Jangan disebut urusan orang ketiga duluan urusan kedua. Maksud diri sendiri satu, yang kedua yang kita sedang ketemu. Tetapi cara bicara itu adalah jangan orang ketiga. Nanti tidak sopan. Nanti salah omong. Nanti malah satu jadi aku, dia nggak omong sama aku. Nah, perhatian nggak? Kalau ada begitu, stop daripada jadi musuh. Jangan stop. Nggak usah jauh-jauh lah. Salam omong 2 kali 3 kali mendingan. Kalau kita selalu orang omong tentang orang ketiga, ketemu 3 kali, keempatnya nggak bakal ketemu lagi. Kenapa bahasa itu?
Kalau mau ketemu saya, kok nggak omong sama saya? Betul tidak? Orang kan suka nilai loh. Nilai. Nah, kalau ketemu ibu malah omong papanya. Kenapa nggak cerita sama ibu dulu, papanya tambahan. Boleh omong setelah omong sama ibu. Kalau mau ketemu Bante contoh, umat mau ketemu Bante Kamsai. Dengan tetapi setelah ketemu Bante Kamsai malah Bante Latmana misalnya. Upamanya. Coba sepertinya loh, tadi cari Bante Kamsai. Sudah ketemu Bante Kamsai, bilang apa? Bante Lat ada di mana? Bante Lat sedang apa? Nah, berarti artinya apa? Artinya tidak niat. Tidak niat. Tidak jujur. Dengan tidak jujur. Ini kalau bisa menghindari. Mau ketemu ulusan pertama duluan, ulusan kedua. Jangan omong ulusan kedua duluan, ulusan pertama. Nih, yang pertama, siapa yang ada sifat bahwa sudah ketemu orang selalu omong orang ketiga duluan orang yang kita ketemu. Berarti jadi masalah. Teman menjadi menjauh. Kenapa? Malah saya itu tidak peduli, tidak perhatian tujuan atau niatnya. Nah, ini salah satu bikin orang tidak suka. Hati-hati. Jangan. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu adalah kalau kita setiap hari kita usahakan orang yang kita nggak suka dengan siapa saja, seperti umat kita, si A omong sama Bante, dan juga Bante juga tahu si B itu misalnya kan nggak suka sama Bante, tapi Bante omong sama si A, Bante selalu dengan puji orang yang Bante musuh, selalu puji, itu bagus. Kenapa begitu? Jangan sampai orang ketiga itu kita selalu tusuk. Nah, tusuk maksud saya omong sama si A, selalu bilang si B itu jelek-jelek. Nah, itu jangan. Lebih baik gimana cara? Lebih baik itu puji orang yang kita nggak suka untuk orang di depan mendengar. Itu nanti dia bisa nilai, ya ampun, orang yang dia nggak suka aja dipuji ya, apalagi yang dia suka. Nah, orang jadi suka yang mana pilihannya? Lebih pingin mau dengar yang mana? Lebih pilih mendengar orang yang orang musuh pun kita puji. Itu namanya meta, cinta kasih sayang. Nah, belajar. Mana tahu ada berubah. Daripada apa yang kita nggak suka, usaha iseng, usaha marah, usaha benci, jadi menyakit sendiri. Kenapa begitu? Orang di depan mata kita yang nilai. Betul nggak? Bahwa kita ini tukang apa? Tukang musuh. Tapi kalau kita berani puji musuh di mata orang, itu sulit tetapi bagus. Orang nilai kitanya jumbo. Orang nilainya jumbo. Dengan maksudnya jangan menjelekkan orang lain, jangan menjelekkan orang lain di mata orang. Seperti apa? Seperti orang yang kita musuh, kita jelek-jelekan duluan sama orang ke depan. Biasa orang depan hilang duluan, kabur duluan. Tapi kalau puji orang yang ketiga, yang orang ketemu kita ini tahu orang itu tidak suka sama kita, kita selalu dipuji, itu nanti orang ini tidak suka, jadi suka sama kita. Dia akan nilai, ya ampun, orang musuh aja dia bisa sopan santun, dia bisa puji ya, apalagi saya misalnya. Orang akan nilai itu bagus.
Nah, maka kita belajar kehidupan kita bahwa kalau ketemu orang jangan omong orang ketiga duluan orang pertama. Nah, supaya orang pertama tidak kecewa, tidak ditunggu. Yang kedua, kalau bisa berani nggak puji orang yang kita musuh, ya, yang kita musuh. Dan terakhir adalah kita usahakan. Nah, kita usahakan, kan? Usahakan apa? Usahakan itu adalah kita pilih lebih banyak mendengar, lebih pilih mendengar daripada pilih omong. Kan? Kita ambil data semua dulu, jangan potong orang omong, tahu nggak? Ke omong belum selesai, potong, nggak basa-basi. Maksudnya tolak, nggak lah, nggak boleh, inilah tolak. Itu teman hilang. Maksud kata potong, kata cut, kata apa sih? Jangan potong omong gitu bahasanya. Omong lancar, jangan potong omong. Jangan tidak, jangan nggak boleh, nggak mungkin, itu jangan gitu. Jangan bikin orang tidak lancar. Kan? Kalau selalu potong omong, potong merasa itu tidak lancar omong di musuh orang. Supaya orang akan teman baik, sahabat sama kita. Bisa coba latih 3 sikap supaya orang suka kita. Sekali lagi, 1, kalau ketemu orang atau orang ketemu kita, jangan omong orang yang ketiga duluan, orang yang pertama. Yang pertama, urusan apa, bicarakan dulu. Jangan omong, wah orang itu begini, orang itu begini. Orang ini dulu. Orang ini adalah tamu pertama, ketemu pertama, di mata pertama. Itu bicara dulu. Jangan disebut orang itu ini meraka. Itu menjauh dengan tamu utama. Nah, nanti orang merasa itu, aku di mata aja nggak dipeduli, nggak perhatian. Apalagi yang lain. Nah, jadi orang itu nggak suka. Nah, yang kedua apa? Puji musuh. Berani nggak? Orang di depan kita sudah tahu kita nggak suka sama si B nggak suka sama kita selalu puji itu. Hai, ini dengar. Itu juga magnet. Walaupun kita nggak suka, tetapi jangan omong. Suka aja lah. Nggak ada orang di situ kok. Orang yang kita nggak suka nggak ada di situ. Yang penting lingkungan omong itu ya madu lah gitu, manisan. Bikin cuaca namanya, bikin cuaca supaya orang dengar itu rasa sejuk damai. Nah, tetapi yang ketiga paling penting adalah jangan dipotong orang omong. Omong sampai tuntas, dengar sampai tuntas, jangan potong. Ini 3 sikap orang mencintai kita. Nah, ini 3, gampang ingat. 1, jangan omong sama orang ketiga sebelum orang kedua selesai. Kita sama orang itu dulu. Orang ketiga jangan bicara dulu. Jangan lewat kepala orang. Nah kan, jadi orang gak suka. Yang kedua, orang gak suka adalah apa? Yang kita sering omong dipotong. Nah kan, di-cut, dipotong, mengaku. Itu jangan. Nah kan, bikin orang suka itu gampang kok. Tadi belajar. Nah kan, hidup kita, pikiran kita selalu berjalan hidup kita selalu tidak sesuai. Contoh lah, salah satu kata-kata dunia ya. Kata-kata dunia bahwa kalau saya udah tua, nah kan, siapa yang bantu saya? Ini banyak umat saya Bante, kalau saya sudah tua, saya pakai mana? Saya nggak punya anak, atau saya punya anak, dia
balik bantu saya nggak? Tolong lihat dong anak saya nih. Kalau masa tua aku, dia akan bantu aku nggak? Yang banyak tanya saya. Saya jawab begini. Saya ada contoh. Ada seseorang ibu dengan istri, suami dan anak. Istri, suami dan anak. Kebetulan dia punya anak laki-laki cuma satu. Dia juga pikir satu-satu ini aku akan lawat dengan baik. Harapan besar, masa dia besar, masa aku tua, dia akan bantu sebagai tongkat, sebagai dokter waktu sakit, seperti sebagai masa detik-detik hidup tutup mata kematian. Ada 3 harapan. 1, masa tua, harapan anak jadi tongkat. Harapan kedua, kalau aku sakit, harapan anak yang antar dilawat. Harapan ketiga terakhir adalah semoga aku meninggal dunia, anak yang tutup mata dengan tenang. Itu harapan orang tua di dunia ini. Selalu bertanya, dapat nggak ya? Gitu. Akhirnya istri suami sudah bahas begitu, ayo kita lawat anak dengan baik. Harapan 1, masa tua, bawa kita jalan-jalan. Yang kedua, waktu kita sakit, dia bisa antar ke rumah sakit, dia bisa dilawat. Ketiga adalah waktu mati, sebelum tutup mati, mana tahu mata saya masih buka, mudah-mudahan terakhir anak aku yang tutup mata kematian orang tuanya. Nah, setelah pikiran begitu, langsung cakap dia lawat anak, istri, suami. Ternyata tidak sesuai. Adalah suami meninggal dunia muda. Suami meninggal dunia muda, cuma ibu doang. Dia masih semangat penuh dengan cita-cita bahwa anak aku harus cakap dengan baik. Karena laki-laki sudah nggak ada satu. Suami sekarang laki-laki anak cuma satu. Akhirnya dia cari uang sebesarnya. Kirim anaknya ke sekolah tinggi di Amerika. Di sekolah di Amerika cukup lama. Akhirnya tamat juga. Setelah tamat sekolah, ibu selalu kirim surat perhatian. Maksudnya cita-cita ibu adalah setelah tidak ada suami, dia cita-cita pengen semua dijual. Nggak tahu tanah, rumah, emas apapun, bersiap-siap kalau anak aku sudah selesai sekolah. Ada kirim surat dikit-dikit mengetahuan anak bahwa harapan ibu, aku mau ke Amerika, mau dekat-dekat anak. Kalau kamu nggak balik, anak kasih laporan jawaban surat satu persatu. Baik, masa sekolah, ya aku sekolah ibu. Ibu kirim uang anaknya sekolah dengan baik dan lancar. Tahap kedua, ternyata sekolah selesai. Dia mendapatkan kerjaan dengan benar di Amerika. Lalu dapat duit sendiri. Ibu tetap kirim surat sayang anak. Nah, cita-cita ibu adalah tunggu kamu balik. Nah, ternyata anaknya setelah dapat kerjaan dengan baik dan lancar, anaknya nikah. Setelah nikah, anaknya punya uang untuk beli rumah. Ibu juga kirim surat sampai anaknya sudah nikah. Ibu katanya begini, bahwa anakku kalau mungkin kan ibu keputusan dengan ibu mau jual semua aset ibu untuk bawa uang ke Amerika dan untuk tinggal bersama sama anak dan sama istrimu, dengan bisa nggak, boleh nggak? Nah, kirim surat ke Amerika dan surat itu dijawab. Katanya surat dibawa, ibu, dengan surat saya sudah diterima, saya kirim balik dengan uang sebesar $30,000. Ibu baca, belum semua. Kenapa kirim uang ke ibu? Ibu bersiapkan uang untuk ke Amerika, tinggal sama anak, walaupun anak udah berumah tangga.
anak tulis tambah lagi bahwa ibu dengan saya kirim uang 30.000 dolar untuk ibu karena aku sudah nilai masa kecil sampai aku nikah sampai sekarang kurang lebih aku pakai uang ibu sebesar 30.000 dolar. Jadi mohon ibu diterima. Tetapi kulung, ibu tidak usah ke Amerika. Ibu jangan datang. Kalau ibu merasa nilai uang sebesar 30.000 dolar sudah dikembalikan uang ibu yang membesarkanku dan didikku dan kerjaku apapun yang dari pihak ibu sudah dikembalikan. Jangan ke Amerika. Nah, setelah itu ibu baca lemah dan juga merasa bahwa ternyata selama ini masa tua aku tongkat sudah patah karena anaknya tidak mau menjadi tongkat. Yang kedua, anak sudah tidak mau dekat ibu. Akhirnya ditolak. Ibu kecewa besar. Dengan cita-cita ibu masa muda, masa punya suami, masa dia baru lahir jadi anak yang baik. Ternyata ditolak. Nah, ditolak. Ternyata ibu merenungkan bahwa hidup ini ternyata adalah diri sendiri. Diri sendiri. Mulai dengan renungkan dengan benar. Tidak ada yang pasti. Tidak yang pasti. Seperti Sang Buddha bersabda bahwa anicang. Ibu berubah, anak berubah. Anak berubah, ibu berubah. Akhirnya ibu tidak bisa jadi ke Amerika. Dan ibu tidak bisa tercapai cita-citanya karena mau dekat anak tolak. Nah, sekarang dengan coba Anda sekalian, cita-cita begitu ternyata tidak sesuai. Tidak sesuai karena kita bisa membesarkan dia dari mata, telinga, hidung, lidah, badan. Tetapi batin milik dia sendiri. Kita tuh ingat baik-baik, jodoh dia sendiri. Kita cuma bisa jaga dan bisa lawat. Kita tidak merasa miliki anaknya. Karena seperti itulah, dekat kita seperti benar-benar milik kita. Kalau dia dekat sama guru, dia juga merasa guru milik dia. Dia dekat siapapun, namanya dekat, pasti merasa keberkatan. Dia dekat Amerika, dia merasa Amerika lebih dekat daripada ibu. Sampai dia kirim uang balik bahwa senilai membesar badan dia 30.000 dolar. Nah, dari situ ibu renungkan bahwa ibu balas suratnya bahwa terima kasih. Dan ibu awalnya kecewa. Tetapi sekarang kamu kasih nasihat kepada ibu, kamu memberikan kebebasan dari kemerkatan. Biasanya rumah ibu adalah rumah anak. Terbalik rumah anak bukan rumah ibu. Betul kan? Umum tidak. Rumah ibu adalah rumah anak. Kalau anak bangun rumah bilang rumah aku bukan rumah ibu. Ini umum. Supaya kita merenungkan bahwa biasanya jangan harapan 100 nanti kecewa. 50 aja udah tinggi. Percaya jasa kebajikan, percaya karma kita daripada percaya pikiran seperti itu. Makanya jangan bilang anak tidak sebijak ibu loh. Dia nggak sebijak ibu. Dengan maka jadi umum ajaran Sang Buddha bersabda karma itu teman baik. Karma itu teman baik. Maka mulai sekarang ayo kita banyak-banyak berbuat baik supaya ada teman sejati. Teman itu siapa?
waktu. Teman itu siapa? Sati. Teman itu siapa? Ketenangan, samadhi. Teman itu adalah kesadaran. Menjadi berubah harta dalam aja. Manusia harta seperti harta anak belum tentu bisa dapat. Harta di luar belum tentu. Kalau harta di dalam seperti jasa kebajikan, tidak bisa lampok, tidak bisa mencuri, tidak bisa pindah, tidak bisa ditukar. Nah itu sejati. Maka kalau kita tanam pohon, upamanya, kalau kita tanam pohon, memang bibit dari kita cari tanah, kita kali, kita tanam, kita kasih pupuk, kita silam. Sampai di situ saja. Tetapi pihak pohon adalah besar sendiri. Kita nggak boleh bawa satu malam harus 1 meter tinggi, nggak bisa. Atau seminggu harus berbuah, tidak memungkinkan. Berarti urusan kita adalah melahirkan dia, dijaga, dilawat dia. Selesai sampai di situ. Jangan harapan sampai aku mati dia tutup mata, aku sakit dia hantar ke rumah sakit, aku tua dia jadi tongkat, tuntun duduk, tuntun jalan, atau tuntun berdiri. Itu terlalu jauh. Maka jadi sekarang kita dekat ajaran Buddha. Supaya apa? Supaya tahu masa depan kita bisa ketemu dan bisa terpisah. Nah kan, hidup kita banyak salah pahaman. Banyak salah paham tentang pikiran. Nah, hati-hati tentang pikiran. Begitu kita pikiran, anak bisa bantu aku masak, aku tua. Lo anak kemana? Ibu kemana? Seperti anak sekolah Amerika. Dia hidup sampai di Amerika. Ujung-ujung dia, pindah ke Amerika. Menjadi orang Amerika. Mau ngomong apa? Oh nggak boleh, gimana? Jodoh juga di Amerika, sekolah di Amerika, masa kerja di Amerika. Nah, anicang tidak? Anicang. Berarti kita seseorang ibu, kita tugas cuma lahir dia dan jaga dilawat dia. Sampai di situ. Jangan keberkatan. Karena nanti menjadi kecewaan. Maka itu contoh bahwa hidup kita masa tua harap kemana? Banyak-banyak berbuat baik ke semua makhluk. Siapa nggak sayang? Ada orang bijak. Siapa yang nggak sayang? Orang tenang aja sayang. Siapa yang tidak sayang? Orang baik akan sayang. Maka jadi kita belajar menjadi donatur karma. Tahu nggak donatur karma? Kita nggak akan susah. Tidak akan susah. Ijazah itu ada donatur. Seperti kita lahir, ibu pati mampu. Ibu pati mampu. Nah kan, ijazah itu ibunya, jasa itu kitanya. Nanti ibu pandangan loh, ya ampun. Sejak lahir dia malah dia. Hari itu malah ibu kena rotary. Katanya. Waduh, anak hoki. Laki hoki. Kenapa? Sejak punya anak ini tahu nggak? Dulu nggak pernah motor, sekarang ada motor. Dulu nggak pernah dapat mobil, sekarang punya mobil. Dulu nggak punya rumah, sudah ada rumah. Yang saya ingat sejak hamil ini, nah mulai. Betul nggak? Mulai berhubungan antara rezeki, kesehatan, semua banyak kok. Dengan. Tetapi kita jangan 100%. Jangan keberkatan dengan apapun yang sedang berubah. Nah, maka jadi hidup kita, kalau mau bikin orang suka, caranya adakan 3 macam itu. Nah, satu adalah kalau mau omong sama orang, jangan omong orang yang bukan di mata itu dulu. Jangan omong sama orang ketiga dulu. Coba aja mulai besok. Setiap kali omong sama orang yang kita mau omong, orang itu omong orang lain, pasti kecewa pertama. Kedua, omong lagi, setiap kali omong, orangnya potong omong, benci kedua. Setiap kali omong, orang itu selalu apa? Nah kan, musuh orang ke yang lain. Harus sayang orang itu. Nah kan? Maksudnya, kita ada musuh di mana, kita omong semua. Itu orang gak suka dengar.
Gimana supaya orang suka? Dipuji orang ketiga. Yang merasa orang kedua tahu kita ini ada yang kita nggak suka. Cari alasannya. Seperti apa? Apa yang kita nggak suka, kita puji itu. Dipuji. Baik loh, itu sebenarnya bagus loh, tanpa dia nggak mungkin begini. Selalu gitu. Nah dia orang di depan itu pikir, waduh, orang musuh aja dipuji terus, apalagi saya. Nah, jadi lama-lama jadi suka. Nah kan, maka itu jadi beraja. Manusia itu harus beraja. Kalau yang beraja memang banyak musibahnya. Banyak musibahnya. Penting loh. Kok pantai bilang orang Jepang sekarang udah mulai. Apa tahu nggak? Mulai apa? Ucapan itu loh. Seperti kita pernah dimarah orang. Orang itu marah kita. Ada PT suruh orang ini pergi minta maaf mewakili. Ada bisnis gitu. Minta maaf. Gitu loh. Orang ini latihan omong loh. Begini cara omong gini-gini. Akhirnya orang itu maafkan. Lega katanya. Itu kan. Padahal bukan orangnya itu pergi minta maaf. Hanya pincang mulut orang yang meratihan minta maaf omong aja. Udah baik loh. Ada bisnis itu orang Jepang. Ada bisnis mewakili namanya. Mewakili minta maaf sama orang yang musuh. Jadi baik. Nah, itu penting tidak latihan ucapan. Nah kan, mulut itu number one. Mulut kita number one. Hati-hati. Setiap hari kita pakai mulut duluan. Jangan waspada kakinya. Waspada mulutnya. Nah kan, karena kalau di mana umum ketemu orang pati mulut duluan. Yang harus hati-hati dan waspada. Nah kan, maka jadi itu kalau orang nasihat kita tentang kenapa kita banyak halangan ucapan. Karena kita nggak hati-hati waspada. Tentang itu yang pada jadi tiga itu. Dan masih ada perubahan damak lagi. Maka orang Cina dulu mereka bijak banget. Kalau mau bicara orang itu, renungkan contohnya tajam banget. Betul kan? Jadi berhasil loh. Berhasil. Kalau pinta omong kan bisa dapat hati orang. Bisa dapat hati. Kalau sudah dapat hati orang, gampang lah. Mau apapun dia cukup bersedia. Seperti cucu dapat hati nenek. Mau apa? Nenek paling banyak warisan daripada papa mama. Betul nggak? Cobalah. Daripada papa mama dapat 50.000. Nenek kasih 100.000. Coba deh. Lebih baik bye-bye sama neneknya. Nenek itu mati-matian kalau sayang cucunya. Habis-habisin. Cucu utamakan. Bukan anaknya, cucunya. Nah, coba latihan mulut cucu omong sama nenek yang baik. Habis neneknya. Habis. Apapun juga, cucuku. Ke pasar. Buat apa? Buat cucu. Buat anak. Tidak. Buat cucu. Cucuku. Nah kan. Berarti mulut nomor 1. Nah ini nanti coba kita belajar. Apa yang manfaat kita berbagikan. Ya semoga Anda sekalian kekurangan apapun manusia pasti ada. Kenapa ada kekurangan? Biasa ada lebih. Kenapa ada lebih? Biasa ada kurang. Yang kurang itu kita isi. Yang lebih itu kita dikurangi. Supaya macima patipata jalan tengah. Jalan tengah itu sangat penting. Maka semoga Anda sekalian dengan malam hari kita bisa berbuat baik ya. Karena nyawa Anda tidak mati 2 kali. Sakit berapa kali-kali, mati cuma 1 kali. Lahir 1 kali, mati nggak ada 2 kali. Biasanya 1 kali. 1 kali. Maka jangan sampai nyawa kita kematian. Tidak ada yang peduli perhatian kita. Ingat jasa itu akan peduli perhatian kita. Harus lewat karma baik. Hidup mau lewat manapun lewat karma. Maka kita peduli perhatian karma. Supaya kita kalau bodoh orang gak dekat. Orang emosi lebih gak dekat. Orang salakah lebih gak mau dekat lagi. Lebih jauh lagi. 3 itu orang gak suka. Tetapi kita suka juga lakukan. Padahal kita gak suka itu. Tapi kita suka lakukan. Aneh itu. Apa yang kita gak suka selalu lakukan. Menjadi ketemu lagi seperti itu. Siapa sih mau dekat sama orang bodoh? Untung dari mana? Gak ada untungnya. Siapa mau dekat sama orang emosi? Buat apa? Gak ada gunanya. Siapa dekat sama orang salaka? Miskinnya. Buat apa? Makanya lebih baik jaga diri. Lebih baik buat
manfaat yang lain. Maka saya pikir bahwa lopa dosa moha sumber bermasalah, akar bermasalah. Orang tidak jahat kalau nggak ada isi tiga itu. Maka sekarang kita baik kenapa? Isi sila, isi samadhi, isi panjang. Kenapa kita nggak baik? Ya itu ketahuan kok. Isi lopa dosa moha silakan aja. Satu kaki dong tahanan, satu kaki rumah sakit, sudah neraka tangan-tangan, nggak bahagia. Maka jadi semoga kaki kita, tangan kita, otak kita menuju sucikan hati dan pikiran, supaya bahagia ini ke semua makhluk hidup. Kita pati ikut berbahagia juga. Ya, anumodana. Selamat malam. Namo Buddhaya.